mengurus jasa raja. Pernah ada kejadian, jadi ada kecelakaan malah disembunyikan, malah motornya malah disembunyikan, orangnya juga disembunyikan. Setelah beberapa hari tahu-tahu orangnya meninggal. Ini sering terjadi. Ya, ini akan menyusahkan korban sendiri. Jadi polisi nanti bisa minta surat keterangan dari kepala desanya yang bersangkutan itu, suruh cari saksi, suruh melaporkan, yaitu nanti jadinya akan ribet sekali. Makanya adik-adik atau siapa saja kalau mengerti atau tahu ada kecelakaan, segera laporkan ke polisi. Itu akibatnya untuk mengurus ke jasa raja atau asuransi. Kemudian yang nanti selanjutnya masalah kenakalan remaja akan disampaikan oleh materi yang lain. Untuk lalu lintas dari saya sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh yang ada di sini, masalah kecelakaan mau masalah lalu lintas. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Waka, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SMK dan MTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten kula berdiri nggih Pak Guru. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa dapat bertatap muka di sini dalam keadaan sehat. Ini semua sehat semua ya. Ada yang sakit? Tunjuk tangan kalau ada yang sakit. Nanti biar di depan, jangan memaksa. Ayo Mbak. Siap semua? Siap ya mendengarkan? Siap? Sekali lagi, semangat pagi. Ceweknya yang bagus, ini cowok-cowoknya ini belum sarapan. Sekali lagi yang keras, semangat pagi. Yang penting semangat. Ya, ini laki-lakinya ini kelihatannya malu-malu karena nanti dimarahi atau siapa, makanya takut. Yang penting semuanya sehat semua ya. Ya, sekarang saya minta waktunya sedikit, tidak lama, soalnya cuaca nanti semakin lama semakin panas. Dan ini pun kelihatannya sudah mulai gelisah, sudah ada yang tunduk, sudah ada yang garuk-garuk, sudah ada yang ongkek kanan ongkek kiri, ya toh. San, siap dengar? Ini tetangga saya Pak Guru Hasan di Sanduku, putranya Pak Kiai ini. Ya ini dengarkan ya anak semuanya, siswa SMK dan siswa MTS semuanya. Saya di sini mohon izin akan memberikan tentang kenakalan remaja. Ya, kita semua sudah dengar, mungkin dari adik-adik semua ini baik di media elektronik, media tulis ataupun berita di mana-mana. Sekarang memang
sangat memprihatinkan tentang kenakalan remaja. Itu pun bukan istilahnya anak-anak remaja yang sudah dewasa, anak-anak SMP, SD sekarang apalagi sudah pinter main HP. Itu awal dari bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif, tapi kenyataannya berdampak pada perilaku mental anak-anak semua. Itu sudah fakta ini. Apalagi kemarin adanya pandemi COVID itu sehingga pembelajaran di sekolah lewat HP, lewat daring itu, khususnya anak-anak SD yang belum tahu apa-apa masalah HP, sehingga tahunya itu akhirnya tidak untuk belajar, untuk main-main, untuk main game atau apa. Apalagi ditambah ada juga yang ada yang lihat gambar-gambar macam-macam, itu dampaknya sangat besar, terutama untuk pengaruh mental. Itu sangat berbahaya, sebenarnya sangat berbahaya, sangat disayangkan. Tapi gimana lagi, karena adanya keadaan yang harus tetap belajar walaupun lewat Zoom atau apa, itu sangat luar biasa dampaknya. Dan sekarang kenakalan remaja ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja. Yang pertama faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kira-kira faktor dari dalam apa? Kira-kira satu saja, kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Ya, faktor dari keluarga ya. Mohon maaf, ini saya katakan karena rata-rata nun sewu nggih. Ini faktor keluarga pemicunya sangat besar. Karena pendidikan yang pertama itu di keluarga, dalam keluarga. Pendidikan moral, budi pekerti, akhlak itu dari keluarga. Ada mungkin karena dalam keluarga itu terjadi konflik antar orang tua sehingga dampaknya ke anak. Dampaknya ke anak, ada orang tua yang tidak menjadi contoh. Maaf ini, ada yang tidak menjadi suri teladan. Sekarang ini yang dibutuhkan kan keteladanan, bukan teori. Teori itu sekian persen, yang penting keteladanan dari orang tua khususnya, dari teman-teman yang sudah agak dewasa itu, yang lebih banyak itu malah bagus daripada teori. Jadi sekarang jangan menyalahkan keluarga, jangan menyalahkan orang tua. Perbaiki akhlak kita masing-masing. Tanamkan, apalagi di sini wadahnya sudah sekolah di Yayasan Pondok Ar-Rahman. Otomatis kan nilai-nilai keagamaan, pendidikan akhlak, moral lebih diutamakan. Jadi adik-adik semua harus lebih berbangga dibandingkan sekolah non-sewu yang di luar. Karena di sini sudah lengkap. Pendidikan agama ya, pendidikan akademisnya ya. Jadi harus lebih banyak bersyukur. Yang kemudian faktor dari lingkungan. Lingkungan kadang teman mengajak kemana, apalagi seusia adik-adik ini, usia yang masih rentan. Kalau diajak teman nggak mau keluar, nanti dia apa dibully. Ya katanya dibully, kurang bergaul. Nggak usah minder. Yang penting kita punya kuat, teguh pendirian bahwa ini hal yang tidak benar, itu hal yang benar. Kita masing-masing punya pendirian, jangan ikut-ikutan. Sekarang kita sebentar kita rasakan, kita ingat orang tua kita. Sekarang orang tua kita jam segini lagi di mana, sedang apa, sedang melakukan apa. Coba renungkan, ada di semua. Kalau saya berbuat kenakalan remaja, misalnya kenakalan apa saja, kita lihat orang tua yang ada di rumah sekarang ini. Beliau ada yang kerja, misalnya di sawah, di kantor, atau pedagang atau apa. Kita renungkan orang tua sekarang ada di mana. Kita lihat apakah kita tega mau berbuat apa. Sedangkan orang tua ada yang di sawah jam segini panas-panasan belum sarapan, punggungnya panas,
sedangkan anak-anaknya disuruh sekolah, nanti di sekolahnya juga kurang benar, masih ikut-ikutan teman yang lain nggak benar. Kasihan tau ya, kasihan orang tua. Nanti adik-adik semua jadi orang tua, sama juga orang tua kalian. Tujuannya untuk supaya anaknya baik, menjadi anak yang solehah, berguna untuk diri sendiri, keluarga, orang tua, dan bangsa. Kita renungkan coba orang tua kita sedang apa sekarang, ya. Jangan kita banyak bersyukur sudah zaman sekarang belajar dengan enak, tidak kerja, mungkin hanya membantu sekedarnya saja di rumah. Sekedarnya saja, orang tua pun tidak mungkin menekan kamu harus begini, harus begini. Yang penting kan mesti orang tua tetap kamu belajar nak, tetap belajar, tinggalkan belajar. Ini sudah tanggung jawab orang tua, mendidik, membesarkan, dan menampai untuk masa depan adik-adik semua. Sudah panas? Sudah? Tapi masih bisa dengar ya? Mudah-mudahan bisa masuk ya, walaupun nanti keluar lagi, yang penting bisa masuk ya. Ya itu sekedar sedikit ya yang bisa kami sampaikan. Yang penting kita jangan berbuat apa ya yang merugikan diri kita sendiri, orang tua, keluarga, terutama kita masih di sekolah yang kaitannya dengan masa depan kita. Yang penting sebagai anak sekolah tetap rajin belajar, tetap semangat ya untuk diri adik-adik semua. Jangan tergiur dengan hal-hal yang istilahnya nanti menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Ingat, orang tua, sekali lagi saya bilang orang tua, karena kalau di dunia berhasil hendaknya itu tergantung ridho orang tua, terutama ibu. Jangan sampai sekali-kali adik-adik ini menyakiti hati orang tua, terutama ibu. Kalau ibu nanti itu doanya sangat mustajab ya. Ridhonya ibu nanti akan memperlancar rezeki, memperlancar semua cita-cita adik-adik semua ya. Jangan sekali-sekali menyakiti orang tua, taati nasihat orang tua itu. Walaupun kayak apa yang namanya orang tua ini sudah namanya tanggung jawab orang tua untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya untuk menjadi suatu ketika untuk menjadi anak yang sukses, yang terutama menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu saja cita-cita orang tuanya itu nanti. Gak muluk-muluk, yang penting anaknya jadi anak yang baik, anak yang mengikuti aturan, tidak nyeleneh. Nanti pun adik-adik juga punya anak, nanti juga sama, nanti tanggung jawabnya sama. Mulai sekarang kalau kita mau berbuat tidak baik, sekarang jangan ada yang istilah apa ya, kenakalan remaja mulai awal sudah pintar merokok. Nanti merokok, kenakalan kecil, merokok, apalagi mun sewu. Sekarang saya lihat banyak anak-anak yang pakai seragam di angkringan, di warung-warung waktu jam sekolah ataupun jam sudah sekolah. Walaupun sudah pulang sekolah, langsung pulang. Orang tua menunggu, bahwa anak saya jam segini sudah pulang, memang sudah waktunya. Kalau waktunya sudah pulang kok belum pulang, jadi pikiran orang tua, kasihan. Apalagi kalau dilihat anak-anak jam segitu di warung atau di angkringan, nggak bagus, jelek sekali dilihat, pakai seragam tuh, jelek. Saya pun juga punya anak, ya ini maksudnya ya suatu saat moga-moga apa yang saya utarakan nanti, yang sampaikan nanti juga ke anak saya juga gitu. Sama semua bapak-bapak juga punya anak ya. Jangan hindari merokok. Nanti kalau merokok sudah mulai merokok, nanti minum ya. Uang dari mana itu beli minum, beli rokok? Sedangkan orang tua sudah cukup ngasih
uang saku untuk sekedar perjalanan nanti kalau beli jajan di sekolah, ya jangan merokok terus nanti minum, apalagi nanti sudah balap liar, ikut-ikutan balap liar. Ada sini yang pakai ikut-ikutan balap liar. Kalau mau ikut, mau memang punya hobi ya, punya hobi balap-balapan, ya, hobi di motor, itu ada sirkuit baru di Mandalika itu, ikut daftar sana, ya. Mau tuh jadi kayak Valentino Rossi itu, Valentino Rossi ya. Nggak apa-apa itu resmi, yang penting kita ikuti jalur, jangan jalur-jalur kayak gini untuk latihan. Nanti kalau kecelakaan ya panjang itu urusannya, panjang, nggak mungkin 1-2 hari panjang itu nanti rentetannya. Banyak kejadian kayak gitu. Yang pertama tadi merokok, yang kedua minum, yang ketiga balap liar, yang keempat narkoba itu pergaulan bebas. Nah itu lebih fatal lagi, nanti otaknya itu nanti disampaikan sama narasumber, otaknya nanti sudah terkena. Nah itu proses kesembuhannya kalau sudah kena narkoba susah itu nanti nggak ada pikiran sehat, rata-rata pikirannya nggak jelas, terawang terus pikirannya, itu nggak konsen. Yang penting tadi pesan saya ya, ingat orang tua, kerja orang tua di mana, di rumah itu kerjanya apa. Walaupun ada yang kerja di sawah, di kantor atau apa, hargai, hormati orang tua. Itulah upaya orang tua untuk mendidik kita supaya ke depan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tanya. Ada? San? Yus? Ada pertanyaan? Rere? Ada enggak? Sudah cukup jelas atau belas? Belas? Yang penting masuk telinga kiri, enggak apa-apa. Hinggap di otak, nanti keluar ke telinga kanan, enggak apa-apa. Yang penting masuk, enggak masalah, ya. Ya, kita renungkan nanti. Kalau kata-katanya Pak Polisi ini bermanfaat, ya silahkan diterima. Kalau enggak bermanfaat, buang, ya. Yang penting tujuannya baik demi adik-adik semua. Tidak ada pertanyaan? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolsek, mohon izin Bapak Kepala SMK Ar-Rahman beserta Bapak Ibu guru sekalian. Sedikit saya akan menambahkan berkaitan lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Selamat pagi. Ulangi ya, biar tambah semangat. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Saya akan sedikit menambahkan berkaitan dengan ketertiban lalu lintas. Adik-adik di sini semua, saya mau tanya dengan jujur. Di sini yang membawa atau mengendarai sepeda motor, angkat tangan. Ayo angkat tangan, gak apa-apa. Siapa? Ayo. Tuh, ini malah adik-adik yang cewek ini yang banyak mengendarai, atau malu-malu ini yang cowok ini. Yang memakai helm, angkat tangan. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Adik-adik sekalian, sekarang berdiri. Ayo semua berdiri. Semua berdiri.
Ya, karena semakin siang semakin panas, berdiri dan maju ke depan. Maju ke depan. Ya, maju ke depan, ya sini, hop, ayo terus. Ya, sudah. Agak diberi jarak ya, jangan bergerombol. Agak diberi jarak ke utara atau ke selatan. Ke sini deh, ayo yang tengah di sini, di sini, nggak apa-apa. Nah, tetap memakai masker ya. Nah, kegiatan ini tetap dilaksanakan, tetap mematuhi protokol kesehatan karena kesehatan ini sangat penting sekali. Oke. Sudah? Silakan duduk. Ayo duduk semua. Duduk. Duduk. Ya, yang ada di tempat yang panas silahkan mencari tempat yang teduh biar tidak kepanasan. Ya. Ayo. Silakan duduk. Ya. Saya lanjutkan ya. Nah, berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, sebenarnya lalu lintas ini berkaitan erat dengan adanya keselamatan. Nah, keselamatan ini adalah kebutuhan kita bersama, ya. Adik-adik ini ada yang pernah terlibat dengan kecelakaan, ada enggak? Nah, ini kalau ada ini pasti salah satunya ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini disebabkan karena kurang ketidakhati-hatian adik, ya. Nah, selain itu ada faktor yang lain, mungkin dari kelengkapan kendaraan sepeda motor. Contohnya, ada yang tidak ada spionnya, nanti kalau nggak ada spionnya mau nyebrang bingung, toleh kanan, toleh kiri, atau enggak langsung belok saja. Nah, di belakangnya nggak tahu ada kendaraan, timbul kecelakaan. Kalau ada yang terlibat kecelakaan, otomatis pasti ada yang cedera, ya. Entah itu cedera ringan, cedera berat, yang fatal timbul kematian. Itu jangan sampai terjadi pada kita semua. Nanti kalau terjadi pada diri kita, otomatis yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Nah, siapa? Kalau sampai ada yang patah tulang, terus gagal otak, itu otomatis nanti belajarnya terhambat, ya, nggak bisa mengikuti pelajaran di sekolah, ya. Selain itu ada faktor lain, ya. Kelengkapan yang lain, helm harus memakai, ya. Mau ya? Tertib berlalu lintas. Setelah ini saya harapkan adik-adik sekalian tertib berlalu lintas, melengkapi kendaraan. Ada yang sudah punya SIM? Nah, ada. Ya, SIM-nya jangan lupa dibawa karena mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 14 Maret 2022 ini nanti seluruh Indonesia termasuk Polres Magetan akan melaksanakan operasi keselamatan, ya. Operasi keselamatan ini nanti sasarannya adalah para pelanggar pengguna kendaraan. Nah, ini jangan sampai adik-adik nanti ada yang melanggar, ketangkep razia, otomatis apa? Kena denda, ya. Kalau nggak lengkap kendaraannya, nah kendaraannya pasti nanti akan disita, ya. Termasuk knalpot brong. Siapa yang pakai knalpot brong nih? Mana Dano? No? Ya, knalpotnya diganti ya. Karena menimbulkan kebisingan. Nanti kalau ada orang lewat atau tetanggamu yang nggak suka, apalagi ini mau nanti ada operasi keselamatan lalu lintas ini nih, menjelang Ramadan dan Hari Raya. Ya, sanggup ya, Danu ya. Yang lain juga sanggup ya. Jangan ada yang memakai knalpot brong.
Ini untuk adik-adik berkaitan dengan operasi lalu lintas, ya, harus dipahami betul-betul, ya, karena ini menjelang mau Ramadan, ya. Perhatikan keselamatannya, hati-hati di jalan. Kalaupun mengendarai kendaraan, jangan mengendarai kendaraan dengan membawa HP atau bermain HP, istilahnya. Jangan sampai nanti kalau timbul kecelakaan kita yang rugi. Berkaitan dengan lalu lintas, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada nggak ini? Ayo silahkan, nggak apa-apa. Mau tanya, Pak Polisi, undang-undang lalu lintas nomor berapa Pak Polisi? Ya. Ayo, nggak apa-apa, kita sampaikan. Karena setiap aturan itu pasti ada undang-undangnya. Jadi saya sampaikan undang-undang lalu lintas atau angkutan jalan itu tahun 2009, nomornya nomor 22. Setiap berkendara sudah ada aturannya di situ semua, ya. Oke. Terus di sini lalu lintas saat ini sudah mempunyai terobosan terbarunya, yaitu adalah incar. Incar itu adalah kamera yang dipasang di mobil. Itu nanti kalau ada pelanggaran lalu lintas, nanti contoh yang nggak pakai helm, spionnya nggak lengkap, ya, itu nanti kamera itu bisa membidik dan menangkap yang namanya plat nomor diri sekalian. Nanti kalau ada yang pelanggaran itu nanti pasti akan diberikan surat tilang, surat pelanggaran lalu lintas, ya. Makanya mulai saat ini harus melengkapi kendaraan, hati-hati di jalan. Selain itu juga saat ini di masing-masing traffic light akan dipasang kamera pengintai. Selain ada kamera di mobil, di traffic light itu sekarang sudah banyak yang dipakai kamera. Karena untuk ini pelanggaran lalu lintas yang perlu ditindak. Jadi diminimalisir untuk kita langsung menindak para pelanggar, ya. Mungkin sedikit dari saya ulangi, ada pertanyaan mungkin dari adik-adik siswinya, ada pertanyaan, monggo kami persilakan, nggak apa-apa ditanyakan saja, insya Allah sebisa mungkin akan kami jawab. Ada nggak? Nggak ada. Cowok-cowoknya ada pertanyaan? Sanggup ya? Mulai hari ini, mulai saat ini kita sanggup tertib untuk berlalu lintas, ya. Karena tertib berlalu lintas, keselamatan berlalu lintas ini adalah kebutuhan kita bersama, ya. Nggih, monggo Bapak Guru, kalau mungkin ada pertanyaan sebisa mungkin insya Allah kami sampaikan. Monggo. Mau tanya, sebenarnya untuk ketertiban lalu lintas itu kan unsurnya apa saja? Maksudnya ketika di motor itu kan alat-alatnya atau yang standarnya motor itu seperti apa? Yang model zaman sekarang kan banyak sekali modifikasi seperti spion, kemudian knalpot, kemudian itu kan sudah dibahas tadi. Nah ini seperti lampu Pak, lampu itu seperti strobo atau apa, nah itu mungkin bisa dijelaskan lagi. Terima kasih Bapak Guru, Bapak kelas sekolah lagi. Terima kasih. Jadi saya akan berusaha untuk menjawab berkaitan dengan kelengkapan kendaraan. Jadi kelengkapan kendaraan sebenarnya yang dari pabrik itu insya Allah sudah ada uji kelayakannya untuk berkendara. Jadi sebisa mungkin ya adik-adik jangan mengganti atau memodifikasi, karena ini kan kaitan dengan keselamatan adik-adik sekalian. Nanti kalau misal lampu itu diganti yang strobo atau apa itu, nanti kan otomatis yang dari depan itu nanti kan silau, akhirnya kan
yang paling fatal kan timbul kecelakaan itu nanti, itu tidak sama sekali kita harapkan sebagai pengguna jalan yang lain ya. Terus kenapa drone tadi ya, itu bisa mungkin jangan dipakai ya, itu kaitannya dengan itu tadi ya toh. Nah ini insya Allah nanti akan kami tertibkan ya, mulai tanggal 1 Maret sampai 14 Maret nanti ya. Itu nanti ada operasi keselamatan akan digelar. Makanya adik-adik sekalian harus berhati-hati, perhatikan keselamatan saat menggunakan jalan atau berkendara ya. Mungkin dari Bapak Guru ada yang perlu ditanyakan lain-lain atau gimana? Nah, untuk menindaklanjuti ini Pak, mungkin kita bisa bersinergi lagi, lebih bersinergi. Misalkan ketika ada siswa-siswi kami, baik SMK maupun MTS, itu misalkan kalau ada siswa yang melanggar ketertiban lalu lintas, nanti misalkan kalau kita langsung bawa ke Polsek nonton people sebagai bentuk kerjasama kita untuk menindaklanjuti acara ini, nah, agar semuanya berjalan dengan tertib dan lancar dan terutama untuk siswa-siswi kami. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini ada atensi dari Bapak Kepala Sekolah. Ini gimana ini? Kira-kira ada yang sanggup enggak ini? Kalau ada yang kendaraannya tidak sesuai standar, nanti diambil di Polsek, kita tahan, kendaraan itu dilengkapi. Kalau mau dilengkapi silakan diambil. Kira-kira ada yang setuju? Ada yang mau? Yang kena potnya brong, mau mengganti nggak yang pakai standar? Ya, mau nggak? Sanggup nggak? Diganti ya. Nanti kalau nggak diganti kita ambil di Polsek. Nah, boleh mengambil asalkan dibenahi sesuai dengan standarnya. Nah, kalau nggak mau nanti biar ditahan di Polsek. Gimana? Ini atensi dari Bapak Kepala Sekolah ini. Ya, sanggup ya. Yang lain ya harus spion harus 2 ya. Harus lengkap kendaraannya, karena keselamatan ini penting sekali. Kita dari Polsek sudah memberikan toleransi sebenarnya adik-adik ini karena masih belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan, karena masih banyak yang belum mempunyai surat izin mengemudi ya. Karena surat izin mengemudi itu diterbitkan setelah Anda sekalian, adik-adik sekalian sudah layak, sudah lulus daripada ujian, mulai dari ujian teori, ujian praktek, kesehatan, sekarang ada lagi yang namanya psikologi. Ya, itu semua harus dilaksanakan kalau mau mendapatkan surat izin mengemudi. Ya, karena sebagian besar belum ada yang mempunyai surat izin mengemudi, toleransi dari kami untuk adik-adik sekalian, dan kami minta untuk adik-adik sekalian melengkapi kendaraannya. Yang nggak pernah pakai helm mulai saat ini harus pakai helm ya. Jangan sampai nanti kalau timbul suatu kecelakaan, karena kecelakaan itu kita tidak tahu ya. Yang penting kita harus berhati-hati, jangan sampai fatal, karena helm ini sangat penting sekali. Nanti kalau ada adik-adik yang terlibat kecelakaan, otomatis nggak pakai helm lah, kepalanya terbentur. Kalau terbentur gimana? Gagal otak toh? Nah, karena otak ini vital sekali, otomatis kalian terganggu dengan belajarnya, karena masa depan adik-adik sekalian ini sangat panjang sekali. Ya, itu semua tidak kami harapkan adik-adik sekalian terlibat daripada yang namanya kecelakaan kendaraan. Saya berharap, saya wanti-wanti selalu berhati-hati berkendara ya di jalan raya. Walaupun adik-adik ada yang diantar sama orang tua ya, beritahu orang tuanya, pakai helm, lengkapi kendaraannya ya. Jangan sampai adik-adik ini nanti ada yang terlibat dengan balap liar. Nah, ini bahaya sekali ini kalau rawan sekali yang namanya kecelakaan. Apalagi yang suka mabuk-mabukan, nggak ada ya ini ya, yang mabuk-mabukan nggak ada ya, ya hindari itu. Nah, hindari, rawan sekali, jangan sampai ya.
Nanti kalau ketangkep, ketahuan, ada yang melapor, kita jemput. Ya, kita amankan di Polsek. Mau? Nah. Ya. Jadi sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Di sini kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama saling mengenal satu sama lain. Mungkin karena waktu sudah siang, insya Allah sudah cukup, ya? Cukup, ya. Adik sekalian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara selanjutnya akan ditambahkan dengan rekan saya berkaitan dengan narkotika atau nafsa. Ya, nafsa. Ini vital sekali, rawan sekali ini kalau adik-adik ada yang terlibat nafsa. Ya, monggo Pak Yopi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang ada di sini, yang kami hormati Pak Kapolsek dan seluruh rekan-rekan serta adik-adikku semua yang kami banggakan. Untuk mukadimah saya ikut yang di depan. Saya hanya minta waktu sedikit saja, 1 jam lah, kurang ya? Ya, 2 jam lah. Ya sebentar saja. Jadi saya hanya menambahkan semua aturan-aturan yang informasi yang diberikan tadi sudah panjang lebar dan banyak sekali. Jadi saya menyampaikan masalah sedikit saja, masalah narkoba. Dan maksud dan tujuannya kita di sini tadi adalah untuk apa? Untuk memberikan informasi dan himbauan. Tujuannya apa? Jadi kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Jadi nanti kalian ini yang menggantikan kita yang depan ini. Betul enggak? Ya kita harus bodoh ngantuk ya. Coba berdiri dulu, coba. Berdiri dulu bentar. Berdiri. Biar semangat dulu. Ya. Ini ketuanya pramuka ada kok. Yang pramuka. Tampil di depan satu saja. Ya. Yang pramuka. Satu saja. Komandannya pramuka ada. Ayo tampil di depan. Coba satu saja. Mana ini? Ayo. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. SD? SMP? Mana? Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Yang SMK? SMK-nya mana? Ayo cepat. Kalau nggak ada, punya yel-yel nggak? Punya nggak? MTS atau SMK Ar-Rahman? Punya nggak? Halo? Punya nggak? Nggak ada ini? Waduh, nggak punya. Besok tak suruh Pak Sus buatkan yel-yel untuk adik-adik ini ya, biar semangat. Kalau gitu coba tangannya diangkat semua ke atas ya, diangkat semua dua-duanya. Tarik nafas yang panjang.
Teriak sambil lepaskan. Ulangi. Tarik tangan di atas semua. Tarik nafas. Lepaskan sambil teriak. Wah. Ya, silakan duduk kembali. Duduk. Ya, duduk semua. Ayo, sudah? Ngantuknya sudah hilang? Kalau laparnya nanti. Sama, saya juga belum sarapan dari tadi pagi. Saya dulu berangkat sama Pak Komandan tadi jam 6 harus berangkat. Ya, belum sempat sarapan. Ya. Perhatikan sini lagi. Ya. Apa sih narkoba itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Narkoba itu kepanjangannya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Apa itu sebenarnya? Narkoba itu adalah sejenis obat penenang. Ya. Efeknya adalah untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan, dread, dan membuat percaya diri. Tapi efeknya apa? Kalian nanti akan ketergantungan, kecanduan. Betul. Jadi ibaratnya kita itu tenaganya diambil dulu, nanti kalau tenaga udah habis ya tinggal ambruk ya. Itu intinya. Jadi untuk hari ini kita tidak bawakan contoh obatnya seperti apa, jenis-jenis seperti apa, karena perintahnya ini tadi cukup mendadak, jadi kita tidak bisa koordinasi dengan Satres Narkoba untuk meminta contoh dari jenis obat-obat tersebut. Ya, yang penting kalian tahu apa dampaknya narkoba itu apa. Jadi narkoba itu sangat berbahaya bagi kita. Sebenarnya itu adalah jenis alat medis, obat-obatan medis sebenarnya untuk pengobatan sebenarnya. Akan tetapi banyak disalahgunakan. Itu ya. Dan itu untuk kalau orang mau operasi itu dikasih itu biar tidak merasakan sakit waktu dioperasi, tapi justru disalahgunakan untuk ngefly. Ya, tak kasih info ya. Infonya masih tak kasih info masih ya. Jangan sampai kita terjerat kasus narkoba. Dampaknya apa? Untuk diri sendiri, orang tua, masa depan kita. Ya. Itu karena kalian ini adalah masa-masa puber, masa-masa di mana kalian mencari jati diri, pengen pengen diperhatikan sama pasangan lawan jenis. Ya, betul. Ya. Jadi kalian maksud dan tujuannya kita di sini itu untuk mengarahkan kalian ke kegiatan yang positif. Jangan sampai kita terjerumus ke arah narkoba yang merugikan diri kita sendiri. Ya. Nah, ini saya punya satu cerita sebenarnya. Daripada saya harus menjelaskan banyak sekali materinya narkoba itu jenis-jenisnya banyak sekali. Jadi cuma satu ini yang paling paling viral hari ini, detik ini ya. Ini adalah narkoba jenis narkolema. Tahu nggak narkolema? Ada yang tahu nggak? Narkolema. Coba kalian yang punya handphone ada nggak? Ada punya handphone? Bawa handphone nggak? Nggak ada. Nah, nggak punya HP?
Oh, nggak boleh bawa. Nanti di rumah dilihat ya. Coba di browsing itu narkolema. Narkolema itu adalah satu jenis narkoba yang menyerang anak-anak di usia-usia kalian ini. Narkolema itu adalah jenis narkoba lewat mata. Tahu nggak? Bendanya seperti apa, tahu nggak? Ya, itu handphone kalian itu. Narkolema itu. Jadi kalau kalian lihat, itu sekarang banyak aplikasi yang mempertontonkan konten dewasa. Ya, sekarang bebas. TikTok, sekarang ada yang punya aplikasi TikTok? Ada? Punya, yakin saya punya TikTok. Ini adalah jenis narkoba yang berbahaya bagi kita semua, untuk adik-adik ini jenis. Ini jadi kontennya itu sudah dewasa semua. Ya, ini yang sering kalian ini isinya joget-joget tak ya? Iya. Iya, siapa yang mikirin delak ya? Gue udah tahu delak. Iya. Ya. Ini yang paling berbahaya, dan memang data dari Komisi Pelindungan Anak ini sudah meningkat jenis narkoba ini. Setiap hari sudah banyak keluar dari masyarakat tentang narkolema ini. Memang kita tidak bisa untuk membatasi, soalnya kita memang akhir-akhir ini memang masa pandemi ini kita harus dituntut untuk belajar melalui daring, Bapak Ibu guru ya. Tapi akan tetapi di lapangan anak-anak itu lebih sering melihat konten dewasa daripada ikuti pelajarannya. Pelajarannya cuma sebentar, setelah itu free-nya yang panjang. Ya. Itu narkoba lewat mata. Nanti silahkan dilihat di internet narkolema itu seperti apa benangnya, bendanya. Yang dimaksud narkolema itu seperti apa, ya. Jadi narkolema itu adalah narkoba lewat mata yang diserang adalah anak-anak di bawah umur yang masa-masa belajar seperti ini, ya. Itu untuk narkoba jenis narkolema. Kemudian saya punya cerita. Ini mungkin bisa untuk memotivasi kalian adik-adikku semua yang sekarang sudah di kelas SMK. SMK semua ya. Ya, selain SMK MTS. Oh iya, tadi belum kenalan ya. Ya. Ada yang sudah kenal saya toh? Belum. Hah? Ada yang sudah kenal? Hah? Siapa? Iya, ini namanya Yogi ya. Ya nanti kalau di jalan, nanti kalau saya itu jarang berpakaian dinas ya. Hari ini memang saya ada kegiatan berpakaian dinas, makanya ada namanya ya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Yopi. Seharian saya berdinas di Polsek Wonteronadi di bagian reserse kriminal. Ya. Kesehariannya seperti itu. Pakaian saya tidak berpakaian dinas. Nanti hati-hati kalau ada pelanggaran, ada motor lewat depan kantor tidak lengkap, ya. Jangan salahkan saya. Kalau saya lakukan penindakan sesuai aturan, ya. Makanya dari pabrik itu kalian kan sekolah itu kan tujuannya diberi pendidikan masalah teknik permesinan kendaraan, kelengkapan. Jadi kan kalian tahu standarnya seperti apa. Jadi jangan dirubah-rubah. Tujuannya apa? Kalau mau dirubah-rubah itu bukan ketok gandeng. Iya. Janganlah. Kasihan orang tua yang sudah membelikan dengan jerih payahnya, tapi kalian malah merusaknya. Itu. Mungkin saya ada question satu saja. Salah satu cewek di sini. Cewek. Ya, sini. Tampil ke depan.
Enggak apa-apa. Salah satu saja. Cowoknya satu. Mas. Iki Mas sing ganteng iki sing dhuwur iki, sini. Ya, sini. Ambil depan sini. Ya. Ayo sini, depan sini. Ya, enggak apa-apa, sini. Berdiri saja, kanggo contoh. Ya, sini. Ayo sini, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Sini. Ayo sini. Mas, sini, Mas. Berdiri samping kiri saya, Mbaknya samping kanan saya. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sari Susanti, bisa dipanggil Sari. Dari Gunung Banca. Ya gunung cah. Aku nanti gunung Banca. Ya. Gunung Banca sampai sini ya. Maksudnya rumahnya di Gunung Banca. Ya. Ini masih. Perkenalkan, nama saya Cahya Desa Putra dari Ndorobo. Kelas 12. Kelas 12 berarti kelas 3. Persiapan. Kelas berapa tadi? Oh, kelas 12. Ya. Ya, saya mau tanya ke Mbaknya dulu. Gak maju. Ke Mbaknya dulu. Mbak, saya mau tanya. Diperhatikan semua. Mbaknya ini loh, yang cantik ini loh, punya Gunung Banca ya. Ya, sing lanang di rumah nih. Iki kok kanggo ben termotivasi ya. Mbak, saya mau tanya. Cowok idamannya Mbak itu seperti apa? Lalu, ini nanti akan supaya bermotivasi buat cowok-cowok ini. Yang pertama, pinter ngaji. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Cuma 2 tak lecah. Kalau itu seneng cahaya lain cuma 2 tak sebetulnya. Berbakti pada orang tua, pinter ngaji. Ya. Terus pergi kalau berapa motor lagi lalu komunikan ngelak pergi kamu pernah buat ini itu cuma berbakti pada orang tua dan pinter ngaji juga ya. Cuma saya pernah belajar ngaji ya. Oke dia tuh. Sebentar. Enggaknya ini tipenya seperti itu. Terus yang kedua tanya ke cowok. Mas, tipe cewek idamanmu soleha, Mbak, ya, soleha. Dek, cewek cowok ini mateng ki seneng iki cewek sing pinter, soleha ya. Makanya kalian harus rajin belajar ya toh, turun sing go wanita gede dhuwur ngene iki lah. Iya toh ya. Jadi